skip video ini kalau sampean sudah tahu caranya untuk sukses di ternak ayam kampung. Minimal ternak ayam kampung itu bisa unggul. Jadi khusus di video ini saya akan sedikit mengupas tentang salah satu yang menjadi cara kita untuk bisa sukses di ternak ayam kampung ini. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan membahas tentang stigma negatif tentang ternak ayam kampung, terutama yang skala rumahan. Alasan saya kenapa saya mau membuka materi ini atau video kali ini bertema tentang itu, karena di beberapa sosial media sempat saya buka-buka, ada banyak sekali netizen, dan saya juga nggak tahu apakah memang beliau-beliau yang komen ini adalah memang peternak atau ex peternak, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas stigma negatifnya adalah mengatakan bahwa ternak ayam kampung itu sangat mustahil bisa untung, bahwa ternak ayam kampung itu mustahil atau sangat sulit bisa untung. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini itu setelah saya pertimbangkan ya, akhirnya saya buatlah video ini. Kenapa? Karena sangat sayang sekali bos, bahwa banyak teman-teman di luaran sana yang mau mencoba peluang di peternakan ayam kampung ini akhirnya mundur teratur. Bahkan kalau bisa saya katakan, ternak ayam kampung ini sebenarnya ternak usaha peternakan yang paling fleksibel sebenarnya. Kenapa? Karena tidak butuh modal besar, kemudian perawatannya juga tergolong mudah dibanding ras yang lain, kemudian lagi daya tahannya itu jauh lebih tangguh ketimbang ras yang lain. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ternak ayam kampung ini kita anggap sangat sulit bisa untung. Tetapi di sini saya tidak akan membahas semuanya, karena kalau dibahas semuanya akan panjang kali lebar. Jadi saya hanya membahas poin yang paling utama dan yang paling penting. Jadi kalau nggak salah dari total hampir 400 video Bakal Peternak, saya ada membahas 2 materi tentang ini bos. Jadi syarat utama kalau sampean itu mau untung, nih saya ungkap di sore hari ini, kalau sampean benar-benar mau untung ternak ayam kampung, kuncinya itu ada di poin yang akan saya sebutkan nanti. Banyak poinnya bos, tapi intinya dari sekian banyak ini, kalau sampean menguasai yang satu ini, sudahlah, sampean bisa untung. Jadi apa poin yang satu ini? Yaitu adalah bagaimana cara sampean memasarkan hasil panen. Sudah, titik, tanpa koma, tanpa tanda seru. Kalau sampean nggak taunya cuman ternak, hebat di ternak, hebat di ngerawat, kemudian ngerumet ayamnya juga bagus, ayamnya juga sangat sedikit yang ibaratnya angka kematiannya. Tapi kalau pada prinsipnya sampean itu nggak tahu cara menjual, percuma. Ini yang terkadang banyak orang yang mau ternak ayam kampung tapi sebenarnya belum survei dulu. Belum survei ntar siapa yang beli, sehingga ayamnya berlarut-larut dikandangin tapi nggak ada yang beli. Oke, saya kalau nggak salah sudah 2 kali membahas tentang cara memasarkan ayam ini bos. Tapi pada prinsipnya di video kali ini saya pertegas ya, kalau sampean nggak tahu cara menjual ayamnya, sampean akan sulit untung. Kenapa? Karena ya itu tadi, sampean itu nggak jauh sebelum sampean itu ternak, sampean belum survei dulu. Padahal survei
kemana ayam sampean ini akan dijual itu jauh lebih penting sampean suruh ketahui dulu jauh sebelum sampean belajar tentang bagaimana merawat DOC, bagaimana merawat induan, bagaimana mengontrol nutrisi pakan ayam pembesaran supaya jangan ketinggalan bobotnya. Ini jauh lebih penting, bos. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak peternak yang menganggap hal ini belakangan aja, padahal menguasai pemasaran itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena sudah ada beberapa contoh real, bos. Contoh real yang salah satu sahabat bakal peternak, ya, bukan salah satu. Saya ambil contoh 2 orang dah. 2 orang sahabat bakal peternak dari era 2019 sampai dengan 2025 ini, itu sudah ada 2 contoh. Saya kasih 2 contoh saja. 2 orang ini menguasai pemasaran. Yang satu skala rumahan, benar-benar real di belakang rumah, di samping rumah, seperti bakal peternak seperti ini. Yang kedua, dia membangun peternakan itu secara profesional, bahkan dekat lagi, satu pulau dengan saya, sama-sama di Kalimantan Timur, hanya beda kabupaten saja. Dengan cara yang berbeda dari cara mereka berdua, tapi mereka punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya mereka menguasai pasar. Terus bagaimana cara mereka? Ini kita sekedar bersharing saja, bos, ya. Yang pertama itu sahabat baper, sahabat bakal peternak dari Kuningan, Jawa Barat. Caranya beliau adalah salah satu peternak, masih muda orangnya, punya visi, ya, punya inovasi bagaimana cara beternak itu supaya untung. Dan saya salut sama beliau. Yang beliau lakukan adalah pertama survei dulu apa kebutuhan pasar, sehingga dia siapkan. Makanya beliau tidak menjual barang mentah. Yang beliau lakukan, satu, selain menjual ayam hidup seperti ini, ya, tentunya beliau juga pilih-pilih, bos, tidak ke pengepul. Jadi beliau hanya menjual kepada kerabat, tetangga, atau warung-warung yang sudah menjadi pelanggan. Kemudian yang paling utama yang beliau utamakan itu adalah yang kedua, beliau menjual ayam turunannya. Jadi ayam ini diproduksi sendiri, dibuat menjadi ayam bumbu, kemudian dikemas di packing dalam plastik. Jadi satu porsi itu setengah ayam. Jadi saya contohkan ayam usia 4 bulan. Ayam usia 4 bulan itu dibelah 2, kemudian dimasak, diberi bumbu, dimarinasi, kemudian diolah, dikukup lah ya, kemudian di packing di freeze itu ya, kemudian dijual. Peminatnya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, hingga akhirnya beliau menguasai pasar. Dan sampai hari ini beliau sudah bukan lagi selain tersedia di belakang rumah lewat kandang beliau, tapi juga langsung beliau membeli langsung dari peternak. Jadi bukan hanya menjual lagi, tapi beliau sudah membeli kalau sudah kehabisan stok. Ini satu ya, contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, beliau tinggal di Sangatta, Kalimantan Timur, satu pulau dengan saya, beda kabupaten, jarak tempuhnya sekitar 300-400 kilo lah dari tempat saya. Beliau membangun sebuah peternakan profesional dengan kandang close, ya, betul-betul full intensif, dipelihara sendiri, kemudian menggunakan pakan full alternatif, ya, pakan full alternatif. Kalau nggak salah pada waktu itu beliau ternaknya ayam ulu, ayam kampung jenis ulu. Beliau tidak jual ke pengepul, tidak jual ke pasar, ya. Yang beliau lakukan adalah beliau buka warung nasi, warung soto, kemudian dijual. Jadi bahan mentah modalnya diambil dari kandang, kemudian dijual dalam bentuk ayam lalap kampung, kemudian soto Lamongan khas ayam kampung,
Jadi ya kurang lebih seperti itulah produk turunannya. Jadi tidak dijual mentah seperti ini, tidak dijual ayam hidup seperti ini bos, tapi turunannya itu akan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Jadi contoh, kalau dalam satu ekor ayam seperti itu dibagi 4, kemudian dijadikan lalapan. Kalau di Kalimantan Timur itu satu lalapan ayam kampung itu 40.000 bos. Jadi kalau dia satu ekor ayam lalap dipotong 4, potong 4 ya, yang dere-dere yang usia 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kan, itu potong 4, itu dapatnya 160.000 per porsi. Nah, sampai di sini terakhir saya komunikasi dengan beliau, kita hitung bareng bos. Jadi sempat saya kepo ya, saya pengen tahu hitung-hitungannya, dan beliau alhamdulillah mau terbuka. Di 2 minggu pertama keuntungan bersih beliau itu 14 juta, itu dari warung makannya. Itu dari warung makannya aja untung 14 juta. Belum dari separuhnya, separuh dari keuntungan warung makan itu adalah keuntungan kandang. Berarti sekitar 7 juta. Dengan populasi sekitar pada waktu itu, satu kali beliau order itu 500. Jadi 5 box ayam ulu. Nah, sampai di sini untung apa rugi? Jadi singkatnya ya, di sini saya tarik satu kesimpulan bahwa ternak ayam kampung itu tidak ada alasan untuk rugi bos. Nggak ada alasan untuk kita sebagai peternak ayam kampung, mau skala rumahan, mau yang profesional, itu sebenarnya tidak ada alasan untuk kita untuk rugi, tidak ada. Kecuali satu, kalau kita benar-benar tidak menguasai bagaimana cara menjual hasil panen kita. Jadi itu kesimpulannya bos. Jadi percuma sampean ternak hebat di cara merawatnya, kemudian sampai besar ayamnya gemuk-gemuk, ginu-ginu, gemoy-gemoy, tapi kalau pada prinsipnya sampean nggak bisa memasarkannya, nggak bisa menjualnya, boro-boro mau balik modal, untung aja mungkin agak sulit ya. Jadi seperti itu bos. Jadi kuncinya kuasai dulu bagaimana cara memasarkannya. Terus bos, saya kan nggak bisa masak. Nah, ini pertanyaannya tepat nih. Saya nggak mau repot orangnya, pengennya jual yang apa? Udahlah, terima beres begituan, jual hidup. Ada salah satu pengalaman lagi tentang masalah ini ya. Ini saya tanggapi. Ada salah satu komen di video bakal peternak, saya juga nggak tahu di komen yang mana. Jadi di Jawa itu bos, pasar itu nggak cuma satu. Jadi pasar Senen, pasar Selasa, Rebo, Kamis itu masing-masing ada pasarnya. Di daerah ini pasarnya hari ini, di desa ini pasarnya ini. Pengalaman beliau kalau hanya bertumpu pada satu pasar, menjualnya hanya dalam satu pasar saja, beliau itu susah untung. Kenapa? Karena ketika minggu ini beliau jual harga 50.000 satu ekor ya, bawa 20 ekor nih ke pasar, kemudian minggu berikutnya bawa lagi 20 ekor di pasar yang sama, itu otomatis mempengaruhi harga bos. Ingat, barang kalau banjir biasanya murah apa mahal? Murah bos. Jadi kalau udah banjir, jadi biasanya kan pengepul tuh ayam dijual lagi tuh. Nah, kalau umpamanya stok yang minggu lalu masih ada, secara otomatis dia nggak pengen beli dong, ya kan? Maka yang dia lakukan adalah membeli barang di minggu ini, di pekan ini, tapi dengan harga yang di bawah harga dari pekan kemarin. Itu. Nah, jadi apa yang dilakukan sahabat bakal peternak ini? Yang beliau lakukan adalah minggu ini dijual di pasar ini, minggu depan dijual di pasar berikutnya, dan begitu seterusnya. Jadi dia ada rolling. Ada rolling bos. Umpamanya 20 ekor di pasar A untuk minggu ini, kemudian minggu berikutnya atau hari apa ada pasar di desa lain atau di kecamatan lain, dia ke sana lagi, dia bawa lagi 20 ekor. Itu harganya jauh lebih terjaga harganya ya, lebih terkendali ya, lebih bagus harganya ketimbang bertumpu pada satu pasar yang sama. Karena produk kita ini ya gini-gini aja bos, produk kita ini tidak berubah. Yang harus berubah adalah cara kita memasarkannya, cara kita menjualnya, dan teknik dan strategi kita, cara menjual kita yang harus dirubah.
Jadi sampai di sini paham ya bos ya. Memasarkan itu saya dulu di 2 video yang pernah saya berikan gambaran itu ada 3 cara. Sampai cari aja cara memasarkan versi bakal peternak itu ada 3 cara. Sebenarnya kurang lebih apa yang saya pengalaman dari teman-teman bakal peternak ini, sahabat bakal peternak ini, sebenarnya ya dari 3 poin itu sudah ada bos sebenarnya. Jadi secara keseluruhan ya, secara global, asal sampai itu mau berpikir kreatif, inovatif, bagaimana nih cara menjual ayam ini supaya untung. Makanya saya terus terang ya, seperti ini seperti ini 47 ekor. Ini pilihan terakhir saya adalah bawa ke pasar. Kalau enggak, ya saya cuman kebetulan banyak warung lalapan bos. Jadi di daerah saya ini kalau malam itu, kalau mau di total ya, satu kota kabupaten itu mungkin lebih dari 100 warung lalapan. Jadi saya coba jalin komunikasi dengan mereka. Satu warung saya tanya beli ayam kampung di mana, kemudian saya kasih nomor HP. Kalau butuh ayam kampung hubungi saya. Kalau untuk melayani 3-5 ekor aja hubungi aja saya. Kalau seumpamanya langganan sampean nggak bisa nyiapin ayam. Nah bahkan di beberapa penjual itu minta pelayanan tambahan, yaitu tinggal terima bersih, artinya bulu udah beres. Nah kalau masalah membului, saya biasanya menggaji orang lagi, karena saya juga orangnya juga nggak mau ribet, maunya yang praktis saja bos. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi rezeki juga dengan orang lain, itu nggak ada salahnya. Jadi seperti itu. Itu yang kebanyakan yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau sudah populasi seperti ini tambah banyak, yang saya lakukan itu ya seperti itu. Dan sampai hari ini masih ada aja yang kadang tanya, ya kalau umpamanya stok barang ada ya saya bilang ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Karena saya sendiri juga sebenarnya ternak ayam kampung seperti ini nih, saya hanya jadikan sampingan saja bos, belum saya jadikan yang utama. Makanya kalau untuk stok beli pakan, beli jagung ya, pur untuk anak ayam, untuk racikan pakan indukan, sebenarnya saya sudah mulai istilahnya itu dari ayam ke ayam untuk ayam. Ya. Oke, bosku. Jadi buang jauh-jauh stigma negatif bahwa ternak ayam kampung itu susah untung. Asal sampai nonton video ini dan menyimak sampai habis, sampai akhir, sampai akan mulai berpikir, oh seperti ini caranya saya akan menjual ayam saya. Jadi jangan buru-buru menjual, sembari ya kalau perlu sebelum memulai ternak ya dipikirkan dulu kira-kira nanti jualnya kemana dan dengan cara apa. Oke bosku, itu saja ya video kita sore ini. Semoga bermanfaat, dan kalau sampean suka video ini tolong di like ya, silahkan di like, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Dan seperti biasa, hari cerah sore hari ini sudah makan total 44 ekor di sini, usia hampir 2 bulan, dan indukan kita juga masih produksi. Tapi ini belakangan ini berapa hari ini karena cuaca panas, produksi telur agak menurun. Tapi nggak apa-apa, di sana sudah ada 36 butir kemarin baru masuk. Dan total populasi bakal peternak dalam 3 bulan terhitung dari awal April sampai dengan awal Agustus ya, awal Agustus ini sudah 4 bulan, kita sudah punya lebih dari 100 populasi dari ayam pembesaran seperti ini ya. Kalau indukan tidak bertambah bos, tetap segitu-segitu aja. Tapi saya juga sudah punya rencana ke depan untuk mulai khusus di kabupaten saya mulai membuka untuk KUB, tapi nanti kita lihat dulu. Saya yang jelas persiapan kandang dulu, persiapan untuk kedepannya seperti apa nanti kita lihat. Tapi kalau yang jelas khusus ayam-ayam unggulan kita ini ya masih tetap saya pertahankan, tapi saya nggak tahu nanti mau dilempar kemana untuk pemeliharaannya. Oke bosku, itu saja dulu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.